Satu, ingat-ingat ya, 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui apa yang tertulis. Dan Yesus selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan yang kedua, satu-satunya, ya, ada 2 hal yang akan menggugurkan keselamatan kita. Ada 2 hal yang menggugurkan keselamatan kita. Yaitu kalau kita nggak bisa mengampuni, ya, kalau kita nggak bisa mengampuni, dan kalau kita kalau kita nggak bisa mengampuni, dan kalau kita menyangkal Yesus, ya, itu akan menggugurkan keselamatan kita. Kenapa? Karena barang siapa tidak mengampuni, dia tidak akan diampuni. Yang kedua, menyangkal, itu udah pasti ditolak. Barang siapa menyangkal. Nah, apa artinya menyangkal? Artinya menyangkal kita mengakui orang lain, mengakui Allah lain. Kan sudah nggak boleh, itu udah jelas, nama menyangkal Yesus. Hanya Yesus, kurios. Makanya pengakuan syahadat kita, bukan Yesus adalah Theos. Ada banyak Theos di muka bumi ini, tapi hanya ada satu kurios kita. Yesuslah kurios kita satu-satunya. Ya, ada banyak Elohim, jimat-jimat. Ya, bagus ya. Jimat-jimat itu juga Elohim. Arwahnya Samuel juga Elohim. Musa juga disebut Elohim. Ada banyak Elohim di muka bumi ini. Siapa yang kau sembah sebagai Tuhan? Ya, Elohim ini nggak menolak. Rasul-rasul pun dianggap Elohim. Tetapi siapakah yang menerima penyembahan? Hanya Yesus. Dan Allah Islam bolak-balik teriak, sembahlah aku, sembahlah aku. Yesus nggak pernah bilang sembahlah aku. Tapi semua orang yang datang kepada Yesus akan menyembah Yesus. Penyembahan itu hanya milik Yesus. Ya, nabi-nabi berkata sembahlah Yesus. Tapi Allah Islam berkata sembahlah aku. Nah itu salah. Jadi kalau ada orang berkata sembahlah aku, saudara harus sudah curiga, nggak boleh. Tapi para Elohim berkata sembahlah Yesus, para nabi, para rasul, sembahlah Yesus. Ya, sama saya dari bahasa Inggris Lord. Kalau dalam bahasa Yunani kurios. Kurios, Lord, Tuhan, Tuan, majikan, master, itu sama saja. Artinya kalau kita memanggil seseorang itu sebagai kurios, maka kita hambanya dia, kita melayani dia. Kalau saudara amati di dalam kata kurios itu, kalau kita memanggil Yesus adalah kurios, berarti kita terjual bagi dia. Karena kurios ini yang membeli hidupnya kita budaknya, kita dulos, kita dibeli. Kalau kita dibeli dengan darah yang mahal, berarti kita ini mengaku Yesus adalah Tuhan kita, majikan kita. Nah, jadi nggak boleh saudara ngotot memaksa Yesus itu Elohim, walaupun saya percaya Yesus adalah Elohim. Sebab pengakuan kita sebagai seorang percaya adalah mengaku Yesus sebagai kurios. Apakah Yesus Elohim? Oh, sudah pasti Yesus Elohim. Tetapi saudara tidak disuruh mengaku Yesus Elohim. Saudara disuruh mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan kalau dia adalah Tuhan kita, maka kita harus mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus Tuhan kita berkata, akulah Alfa Omega. Dan hanya Elohim yang berkata bahwa ia adalah Alfa Omega. Ya, dia yang awal dan yang akhir. Jadi itu penting mengaku Yesus Tuhan, tapi percaya dalam hati kita bahwa Elohim, bahwa Theos, Roh, ya, Eli lama sabatani, mengapa meninggalkan aku? Itu membangkitkan Yesus. Itulah yang di dalam Yesus sendiri. Jadi mengaku Yesus kurios itu lebih penting daripada mengaku Yesus adalah Tapi apakah Yesus adalah mengaku Yesus adalah Elohim? Apakah Yesus adalah Elohim? Ya, Yesus sudah jelas sekali dalam Wahyu dan di dalam Yohanes 10, 30, Yohanes 14 ayat 9, Yohanes 1 ayat 18, itu Yesus adalah Elohim sendiri. Nah, cuma pengakuan kita dengan mulut adalah Tuhan segala Tuhan. Kalau kita mengaku Tuhan segala Tuhan, berarti saudara jangan mengabdi kepada Tuhan lain atau mengakui Tuhan yang lain, ya, termasuk Allah Islam, termasuk Allah Tuhan-Tuhan yang lain. Saudara nggak boleh mengakui. Ya sekalipun itu manusia, dia bukan Allah. Makanya orang Yahudi tidak menyembah kepada manusia manapun sejak bait Nehemia sampai dengan hari ini. Mereka tidak menyembah siapapun, tidak menyembah ke manusia, sujud menyembah manusia, nggak pernah proskuneo kepada manusia. Karena apa?
sekalipun manusia pun mereka nggak boleh sujud menyembah. Nah, kita juga nggak boleh, sekalipun kepada manusia, nggak boleh sujud menyembah. Ya, mengaku sebagai Tuhan nggak boleh, karena hanya satu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dia adalah Elohim kita. Makanya di akhir zaman, bukan kita yang mengaku Yesus sebagai Elohim, tapi Wahyu 21 ayat 6-7. Akulah Alfa Omega, akulah yang awal dan akhir. Kamu, kalau kamu menang, kamu yang akan menjadi umatku. Dia yang pilih kita menjadi umatnya, bukan kita yang memilih dia jadi Allah, jadi Elohim kita. Jangan dibalik. Bukan kita yang memilih dia sebagai Elohim kita, tapi dia yang akan memilih kita sebagai umatnya. Dan Yesus yang akan menjadi Elohim kita. Jadi jangan dibalik ya. Yesus, mana mahal. Nah, yang kedua, menjelaskannya tadi bagaimana, satu yang jangan sesuai yang tertulis, ya, yaitu jangan terpaku dengan masalah cuma dikasih tanda di dahi, di tangan, di microchip, apa segala macam, disenterin, dikasih lampu, di dahi, di tangan. Tetapi yang fokusnya adalah pada pengakuan iman kita, Roma 10 ayat 9. Ya. Nah, itu harus fokus ke sana, bolak-balik, supaya jangan dibingungkan dengan ajaran-ajaran. Oh, ini antikris nih, microchip. Oh, komputer antikris. Nanti ada lagi bilang barcode ATM kartu kredit itu antikris. Nanti ada lagi apalagi RFID. Oh, itu antikris. Ya, semua itu nanti akan menjebak kita ke dalam kebingungan, rupa-rupa angin pengajaran, dan kita dibingungkan, kitanya malah ketakutan sendiri. Selalu ada dua hal yang menggugurkan, yaitu satu, kita nggak mengampuni, yang kedua, kita menyangkal Yesus sebagai Tuhan kita satu-satunya, sebab berarti kita juga nggak boleh menyangkal Yesus sebagai Elohim, juga nggak boleh disangkal. Jadi kalau saudara nggak setuju bahwa Yesus Elohim, belum mengerti, jangan disangkal. Jangan menyangkal, karena nanti Yesus yang akan mengakui kita sebagai umatnya, dan Yesus adalah Elohim. Jadi itu otomatis ya, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Ya, ada dua itu. Kalau itu disangkal, maka saudara gugur keselamatan. Jangan yang lain-lain. Fokusnya dua itu. Intinya adalah satu, saudara nggak boleh menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan satu-satunya, artinya segala-galanya. Artinya saudara nggak boleh ada milik Elohim lain, nggak boleh ada Allah lain, nggak boleh ada dewa lain, nggak boleh ada Kuan Im, nggak boleh ada Kuan Kong, nggak boleh ada Jilaihut, nggak boleh ada Allah Islam, tidak boleh ada Allah orang-orang Eropa, kan mereka punya sekarang lagi kebangkitan Dewa Odin kan, di Eropa ini lagi bangkit agama Odin. Saudara nggak boleh menyembah kepada Zeus, hanya Yesus. Saudara nggak boleh punya jimat Allah lain, jimat-jimat lain, karena jimat-jimat juga disebut Allah, arwah-arwah juga disebut Elohim, ya, arwah Samuel juga disebut Elohim. Saudara nggak boleh pergi ke kuburan, artinya saudara nggak boleh nyangkal. Itu sudah penting, dan saudara harus punya kasih. Ya, itu penting. Itu selama saudara pegang dua itu, nggak usah khawatir mau microchip, mau segala macam, saudara nggak perlu takut. Mau sekalipun nanti saudara diapa-apain, pokoknya dua itu pegang. Nah, untuk lebih yakinnya, saudara harus punya logos. Nanti Roh Kudus begitu di hari saat kita menghadapi bertemu menghadapi hari itu yaitu hari kita harus menyangkal, kita akan ngerti. Roh Kudus akan memberi hikmat, mengajar, menasihati, memberikan kekuatan kepada kita, apa yang harus kita jawab, apa yang kita katakan. Jadi harus punya logos juga, makanya harus baca Alkitab logos, baca yang banyak, yang benar. Ya, jadi itu penting, makanya hati-hati ya dengan itu tadi. Dua, kasihi Tuhan. Saudara harus punya kasih agape, dan saudara harus baca logos. Nah, dan kedua, saudara nggak boleh menyangkal. Nggak boleh menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, tidak boleh menyangkal Yesus yang sudah dibangkitkan dari antara penebusan Yesus. Ya, itu kalau saudara sangkal, selesai sudah. Jadi yang lain-lain jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi, karena itulah. Makanya hukumnya sederhana sekali, kasihlah Tuhan, kasihlah sesama. Ya.